terutama untuk safety. Oke. Iya. Berarti safety paling penting Mas Eko. Paling penting nomor 1 safety. Agak apaan? Agak mistis gitu kali. Mistis. Dikira mistis Mas Eko. Iya, jadi pernah nih suatu kali Ini mistis nih, gue kaget nih tiba-tiba ke mistis nih. Oke. kayak semacam bau darah gitu ya, berdarah kering gitu ya. Bukan darah mudanya Rhoma Irama tadi kan? Iya, nanti jadi lagu nih. Halo, balik lagi sama gue Rainer dari Talk. Nah hari ini gue lagi pengen cerita mengenai pengalaman gue pribadi nih. Datang pertama kali ke lapangan tembak Perbakin, Senayan. Untuk nyoba nembak. Di situ gue langsung ketemu sama pendamping gue. Yang mendampingi gue, yang ngasih tahu gue tata cara megang senjata, safety-nya. Segala halnya lah bagaimana untuk bisa menembak lebih baik dengan benar, dengan safety yang terjaga. Langsung aja, gue langsung ke narasumbernya. Mas Eko. Mas Eko, halo Mas, apa kabar Mas? Kabar baik. Sehat ya Mas ya? Ya. Ini pengalaman lucu nih karena awal ke Perbakin waktu itu dibawa sama bareng sama Ganden juga. Ya. Belum pernah nembak sama sekali. Masih takut-takutan kayak wah biasanya kan nembakinnya kan airsoft gun atau BB gun lah, zaman dari masih kecil juga udah nembakinnya tuh Tokyo Marui Mas, zaman dulu tuh adalah airsoft gun yang pakai BB gun tuh, peluru plastik itu tuh Mas. Terus pas datang ke Perbakin kayak aduh, ini baru datang suara tembakan kencang banget kan di mana-mana kan. Wah, ini sedikit lumayan menantang ya, agak serem ya walaupun suka nonton film action tembak-tembakan, main game tembak-tembakan, terus pas pengen nyoba serem juga nih dengar suara tembakan langsung. Barulah pengen mulai, ketemu sama Mas Eko pertama kali, langsung kayak Mas Eko ngedampingin aku untuk pernah nembak gak sebelumnya dan segala macamnya. Nah Mas Eko, ayo dong Mas, kita kan udah sering lah kita ketemu lah, karena di lapangan tembak juga sama Mas Eko mulu, sama ada Mas Taufik, cuman Mas Taufik lagi gak bisa hadir hari ini. Gimana sih Mas Eko, awal mulanya Mas Eko tuh sampai akhirnya bisa tertarik sama nembak, atau emang dari awal tuh hobinya emang nembak atau gimana Mas Eko? Sampai akhirnya kita bisa ketemu di Perbakin. Ya dulu awalnya masuk ke Perbakin sebenarnya mau cari kerja di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta awalnya. Nah, terus ada saudara yang di situ di Perbakin, diajakin lah ke situ. Oh saudara Mas Eko tuh di Perbakin? Iya. Terus dari awal tahu senjata juga di Perbakin sebenarnya. Ini Perbakin langsung Senayan loh? Langsung di Senayan. Oke, tadinya Mas Eko gak di Jakarta nih? Tadinya enggak. Tadinya saya dari Semarang kebetulan hari ini. Oh dari Semarang? Tadinya. Oh berarti Mas Eko sebelumnya itu emang belum kepikiran senjata atau hobi senjata, tapi memang tiba-tiba ada saudaranya Mas Eko yang ada di Jakarta yang emang di Perbakin Senayan juga ngajakin Mas Eko. Iya, kebetulan ada saudara situ ngajakin, dan akhirnya jadi tertarik dan sampai sekarang bertahan di lapangan tembak. Lapangan tembak Perbakin. Iya. Itu cerita dong Mas Eko, gimana awalnya itu tahun berapa Mas Eko? Awalnya kira-kira pertengahan 2004 saya masuk Jakarta. Masuk Jakarta langsung ke Perbakin? Langsung ke Perbakin, bantu-bantu saudara dulu. Oh berarti dari Semarang langsung ke Jakarta langsung di Perbakin itu? Langsung di Perbakin, bantuin saudara. Itu gimana Mas Eko? Kalau aku sendiri nih ke Perbakin awal kaget dengar suara senjata. Mas Eko nih gimana awal pernah datang ke Perbakin? Ya, emang rata-rata kalau masuk ke Perbakin pasti kaget kalau dengar ledakan. Tapi begitu mencoba sekali, 2 kali, lama-lama bisa ketagihan atau pengen nyoba terus jadinya. Nah berarti Mas Eko pas awal datang ke Perbakin itu langsung suruh coba latihan nembak atau gimana Mas Eko? Ya awalnya bantu-bantu saudara ngelatih dulu. Ngelatih, semacam ngelatih lah, mendampingin dulu. Mendampingi ya. Tapi kan semuanya harus ada
regulasinya, harus ada tata caranya. Berarti Mas Eko belajar dulu dari awal tuh Mas Eko? Ya kebetulan kami belajar secara otodidak. Mantap, otodidak Mas. Langsung aja di Otodidak, lapangan gitu ya langsung Mas? turun ke lapangan dan ada beberapa kali semacam ujian. Jadi kelayakan untuk mendampingi pemula yang berminat di olahraga menembak. Untuk pemula yang berminat untuk di olahraga Untuk menembak. pemula ya. Oke, itu berarti Mas Eko ada bahasa lain gak sih selain pendamping di situ? Karena gue sendiri ngeliat Mas Eko sering banget pakai baju setiap kita ketemu di lapangan tembak Mas. Di belakangnya ada Iya. tulisan Eko asisten supervisor. Nah itu istilahnya kalau di lapangan itu ada seragam untuk kerja. Jadi tiap hari kami beda-beda ininya. Beda seragamnya. Beda seragamnya. Warnanya sama atau beda Warnanya juga? untuk asisten supervisor, ada kru, ada supervisor juga. Itu berbeda. Berarti kalau Mas Eko seragamnya setiap Senin sampai Minggu beda-beda terus dong? Beda-beda, kami tiap 3 hari. Tiap 3 hari beda seragamnya. Dengan tetap tulisan asisten supervisor atau? Iya, Oke. asisten supervisor. Oke. Tapi berarti Mas Eko pas baru awal nyampe Jakarta masuk ke Perbakin itu memang ada pembelajarannya, pendidikannya dulu untuk sebagai asisten supervisor ya Mas Eko? Ya, kami belajar Dasar-dasar secara awal otodidak. Iya tadi itu. Jadi ada beberapa istilahnya pengurus di situ yang memberikan arahan kepada kami agar supaya sesuai dengan sistem keamanan yang ada di lapangan. Oke, kayak apa aja sih Mas Eko contoh-contohnya sih? Yang perlu diingat ya kalau masuk ke lapangan itu ada kode etik istilahnya di lapangan untuk penanganan senjata atau untuk olahraga. Jadi aturan yang harus diingat salah satunya tidak boleh mengarahkan ke orang lain. Enggak, oke, Ya, untuk keamanan. Salah satunya tadi terus jari tidak boleh masuk ke pemicu atau trigger sebelum senjata olahraga mengarah ke sasaran yang akan ditembak. Oke, dan kita harus tahu ada apa di balik sasaran yang akan ditembak. Gimana Mas Eko? Ada apa di balik sasaran kita tembak? Yang akan ditembak, iya. Jadi di target itu kadang di belakang ada batu atau ada pohon yang itu harus dihindari atau mungkin ada hewan yang lewat gitu. Oh itu berarti dari Mas Eko sendiri yang harus melihat secara strategi lapangan apakah sudah siap untuk orang untuk latihan menembak masyarakat atau apa shooter untuk siap menembak, itu Mas Eko yang melihat lapangan dulu apakah sudah ready, menaruh sasarannya itu di mana, tepatnya di mana, itu juga dari Mas Eko juga. Ya, itu salah satu tugas kami dari pendamping ataupun kru untuk menyiapkan lapangan yang dipersiapkan untuk olahraga. Jadi benar-benar sesuai dengan keamanan. Untuk petembak ataupun orang lain. Nah, itu kan secara teknis Mas Eko diajarin kan untuk kayak secara keamanannya semua. Tapi kan otomatis Mas Eko, karena pas gua latihan pertama kali, Mas Eko udah ngasih tahu tata caranya gimana, cara ngisi peluru ke magazine tuh gimana. Berarti secara nggak langsung Mas Eko juga udah pernah latihan nembak juga dong? Ya, kebetulan sebelum ada semacam ujian gitu, kami ada latihan dulu. Ada yang diberikan kewenangan untuk melatih kami sebagai asisten atau kru jadi pendamping. ada satu ketua yang bisa memimpin tim Mas Eko untuk latihan lagi gitu ya, untuk mencoba latihan nembak gitu di sana. Ya, jadi beberapa klub di situ yang ada di lapangan tembak Senayan. Oke. Itu awal Mas Eko masuk ke Perbakin untuk mulai ngajar, itu pelatihannya hampir setiap hari atau gimana Mas Eko? Enggak, latihannya waktu kita dampingin yang sudah senior mungkin dibilang atau yang mungkin sudah atlet ya, istilahnya ada atlet ya, sudah jam terbangnya udah tinggi, kita sambil belajar sendiri dilihat dan mungkin
dari atletnya itu ngasih bocoran lah istilahnya. Beberapa tip atau teknik-teknik untuk yang diajarkan ke pemula gitu. Wah seru banget, berarti emang di situ juga pas Mas Eko baru awal masuk Perbakin sembari belajar bagaimana tata cara safety dan segala regulasinya, atlet yang emang udah profesional pun juga ikut membantu Mas Eko untuk lebih memahami tata cara yang benar dan baik untuk di lapangan tembak itu sendiri ya. Ya, kebetulan pada istilahnya murah berbagi ilmu lah dari ya baik semula lah ya tembak seperti itu yang sudah profesional untuk ini berbagi. Nah, Mas Eko sendiri kan sering banget ngebantuin banyak orang yang mau latihan nembak, termasuk gue juga Mas Eko yang mencoba latihan nembak untuk bener di situ. Mas Eko sendiri juga suka latihan nembak sendiri nggak sih di situ? Pasti gatel dong Mas Eko. Nggak mungkin ngeliatin Mas Eko kan akhirnya hobi, akhirnya kan suka sama senjata, olahraga olahraga senjata api. Pastinya tertarik dong. Pasti ada gatelnya dong kayak abis mendampingi, pengen nembak juga. Apalagi kan tiba-tiba ngeliat ada jenis-jenis pistol tertentu yang mungkin Mas Eko suka gitu, pengen cobain atau cobaan nembak siapa tahu makin jago atau apa gitu. Ya dari beberapa tembak kadang ada yang memberikan apa ya kayak ini pakai cobain gitu kan biar bisa juga gitu. Jadi semacam dites juga sama yang dites juga ya. Bener-bener bisa nembak apa enggak gitu untuk memberikan edukasi untuk mendampingi itu. Berarti ada Mas Eko juga udah ngelewatin tes kemampuan, tes mental juga dong Mas Eko. Disuruh nembak sama atlet, di sebelahnya sama atlet gitu. Iya kami dulu waktu peralihan pengurus di lapangan tembak kami ada beberapa kali tes psikologi juga. Oh ya bentar Mas Eko, jelasin lagi dong tes psikologinya itu gimana. Berarti ada tes psikologi juga nih? Tes psikologi juga untuk pendamping, iya. Gua kira Mas Eko tuh masuk ke situ cuman yang gue dengar dari Mas Eko jelasin, oke pendampingan seperti ini nih tata caranya, tapi ternyata ada tes psikologinya juga. Ya, kami dari pendamping dan kru yang bertugas di lapangan diberikan tes psikologi dan juga praktek dalam penanganan senjata olahraga menembak untuk di Perbakin. Kalau tujuannya tes psikologi untuk Mas Eko sendiri itu apa? Maksudnya ya kita tahu ini olahraga senjata api. Yeah. Memang olahraga tapi memang ini kan olahraga yang membutuhkan kemampuan dan ketenangan dan keterampilan khusus juga ya. Untuk Mas Eko sendiri untuk tes psikologinya tuh kayak tujuannya untuk apa sih Mas Eko? Oh, tujuannya untuk memastikan bahwa yang ditampingin itu ya kita tahu karakter ini petembak ini seperti apa maunya gitu kan. Oh, ya. Berarti untuk Mas Eko sendiri atau untuk bagaimana cara Mas Eko melihat karakter-karakter penembak-penembak yang ada di lapangan Perbakin Senayan? Ya, jadi Tani tahu kadang orang menembak kan cuman iseng gitu ya. Ya ada gaya-gayaan kayak gimana sih Mas Eko, gue juga pas dari kecil ngeliat film-film action, film-film gangster kayaknya keren-keren banget nembak, ada yang gini, ada yang seru, gini, gitu, ada yang gini-gini lagi. Iya banyak gaya. Nah jadi Mas Eko dari 2004 ya Mas Eko ya? Iya belum dari 2004 ya ke Jakarta langsung di lapangan tembak Senayan. Nah itu gimana Mas Eko? Mas Eko kayak misalkan contoh ketemu gua nih pertama kali di lapangan tembak atau siapapun orangnya yang mencoba untuk latihan tembak di sana atau hanya sekedar rekreasi lah untuk hiburan nembak di situ. Mas Eko udah bisa lihat gak sih mana yang punya kemampuan tersendiri, mana yang cuman pengen iseng-iseng, mana yang pengen serius? Itu Mas Eko bisa ngelihat gak atau ngerasain, gak ngerti juga. Makanya gue nanya ke lu Mas Eko. Iya, bisa dari pertama lihat dari megang senjata olahraga itu udah ketahuan cara megangnya. Terus cara menembak dan mungkin dilihat dari posisi menembaknya.
itu ketahuan nanti ini ada bakat atau mungkin sudah mahir lah istilahnya untuk membidik atau pegangannya sudah benar gitu. Tapi sebentar Mas Eko, aku pengen ralat. Kalau Mas Eko bilang dari awal megang senjata dan cara membidiknya semua udah bener. Mas, gue pertama kali ke Perbakin Mas sama Mas Eko mau nembak. Sampai gue nanya ini gue cara megangnya yang bener gimana sih? Udah nggak ngerti cara megangnya, berdirinya gimana, harus seperti posisinya kayak apa. Itu tuh masih awam banget buat gue pertama kali pas ke lapangan tembak Perbakin tuh. Untungnya Mas Eko ngedampingin untuk ngasih tahu tuh. Nah, Mas Eko berarti nih sekalian deh. Gimana cara Mas Eko nilai gua pertama kali ketemu gua nih Mas Eko nih di lapangan nih. Mas Eko nilainya gua gimana Mas? Ya dulu pertama kali. Kalau nilainya jelek nanti disensor. Iya dulu masuk ke lapangan emang hampir rata-rata sih semua megang senjata seperti itu untuk menembak olahraga. Mungkin takut dengan ledakan. Banget. Nah awal tuh. itu mari kami arahkan gimana caranya untuk mengantisipasi. Jadi biar senjata jadi nyaman gitu kan. Jadi lebih mengarah ke target gitu. Oke. Yang akan ditembak tadi. Iya karena awal-awal tuh mikirin ngeledakin senjata api untuk olahraga kan pasti ada hentakannya kan Mas Eko. Itu yang bikin takut tuh. Kadang ada wah takut kemana-mana. Tapi emang semua ada tekniknya, ada caranya sendiri ya. Jadi kayak ya sembari belajar lah. Tapi selama Mas Eko ngelatih menjadi asisten supervisor di Perbakin, ada gak sih Mas Eko beberapa orang yang memang dari awal Mas Eko ngelihat dia atau pertama kali dia datang itu memang dia udah punya bakat? Iya. Beberapa yang masuk ke Perbakin adalah beberapa yang sudah bisa atau sudah ngerti cara penggunaan. Jadi tinggal melanjutkan aja itu keterampilannya. Oke. Berarti ya ada yang memang punya bakatnya juga. Ada yang memang dia suka tapi memang ya yang penting bisa seneng lah. Bisa latihan nembak lah, olahraga nembak. Nah, merasakan Mas Eko, nyaman. Gue pengen nanya ke kamera juga nih. Gue berbakat gak Mas Eko? Ya kalau akhir-akhir ini mulai kelihatan bakatnya. Gimana Mas? Aku belum dengar ini, penonton juga belum dengar lagi. Mulai kelihatan ini bakatnya selama beberapa kali latihan, sudah ada perkembangan juga. Bakat mundurnya ya. Mas Eko mau nanya lagi. Kita kan udah ngomongin secara regulasi sebagai asisten supervisor, ya itu pendamping juga. Terus gimana Mas Eko juga awal mulai masuk Perbakin. Mas, sebelum gue datang ke Perbakin bareng sama Ganden, sama Rizky juga, gue tuh bingung deh dulu. Gue sempat minta ke keluarga gue, karena gue sering nonton film action ya zaman dulu ya. Pengen dong nyoba latihan nembak. Pengen gimana caranya, please coba deh gue pengen latihan nembak. Sampai terakhir-terakhir gue juga masih bingung gimana sih gue bisa latihan nembak, terutama untuk kalau gue kan kita kan di Jakarta ya Mas. Iya, untuk di Jakarta. Lapangan tembak kan yang paling dekat di Jakarta ya Perbakin Senayan ya. Gue bingung Mas untuk cara gue bisa masuk ke situ untuk setidaknya gue latihan nembak aja deh, datang visit nembak. Kayak gue nyari di internet pada saat itu masih informasi masih mungkin guanya aja yang belum ngulik untuk tata caranya gimana sih. Itu gimana Mas? Kalau untuk masyarakat umum yang baru pengen nyoba latihan olahraga nembak, itu gimana sih Mas? Apa harus telepon ke Perbakinnya atau melalui website? Apa aja sih Mas? Ya untuk mungkin bagi pemula ya istilahnya yang pengen nyoba merasakan keseruan dari olahraga menembak, bisa langsung datang ke lapangan tembak Senayan. Dari situ nanti kami arahkan untuk ini kalau bisa nih gabung ke klub. Gabung ke klub? Klub ya, di klub di bawah naungan Perbakin yang resmi. Oke. Ya, nanti situ ada fasilitas untuk dipakai latihan. Dan nanti ada beberapa mungkin harus
admin, harus ninggal identitas dulu sebelum masuk di area lapangan tembak. Oke, tapi itu nggak bisa semena-mena kayak gue nih mas belum pernah ke Perbakin, belum tahu harus kayak gimana, gue langsung datang ke Perbakin, langsung tinggalin, langsung mau daftar, hari itu mau nembak, bisa juga nggak mas? Apa harus berapa hari sebelumnya, setidaknya konfirmasi telepon dulu, itu gimana mas? Iya, untuk yang pengen banget mungkin ngerasain sensasinya menembak di lapangan tembak Senayan, bisa langsung datang aja, nanti diusahakan datang pas weekend ya, atau hari Sabtu mungkin Minggu gitu. Oh, berarti bisa langsung datang tapi lebih enak di weekendnya. Di weekend, karena bisa tahu langsung nih, jadi sebelum nyoba mungkin lihat-lihat dulu nembak itu seperti apa, safety-nya bagaimana, terus ya nanti ada admin segala macam yang ada di Senayan, di lapangan Oke. tembak Senayan. Kenapa harus weekend? Kenapa nggak weekdays juga boleh juga mas? Ya kalau hari biasa kebanyakan ini mungkin sepi ya, kalau hari biasa kurang menarik mungkin kalau yang nembak cuma 1-2 orang. Jadi Oh mungkin di hari biasa karena kebanyakan yang datang ke sana itu udah masuk klub ya mas. udah masuk klub Jadi ya. kebanyakan mungkin lapangan udah di booking sama klub-klub Iya, tertentu untuk ya. lapangan kebetulan kalau lagi ramai mesti waiting dulu, waiting list ya. Jadi kalau ini nunggu takutnya nanti kelamaan, kurang nyaman juga. Oh, jadi Diusahakan oke. weekend. Jadi lebih mending untuk masyarakat umum yang belum pernah nyoba dan pengen nyoba, lebih enak di weekendnya aja ya. Di weekend lebih Jadi bisa ramai. langsung datang ke sana untuk Iya. coba daftar. Hari itu pun juga bisa nembak. Iya, nanti langsung bisa nyobain, nanti mungkin diarahkan dari mungkin dari ketua klub atau pengurus klub yang diberikan amanat untuk mendampingi dari klub Oh, yang tapi ada di Senayan. kenapa harus klub mas? Kalau misalkan ada masyarakat umum yang pengen nembak, datang weekend yang seperti Mas Eko bilang nih, weekend datang aja ke situ, siapa Iya. tahu mau nyobain, dia bisa nembak sekali atau minggu depan dia pengen lagi, itu juga bebas kan mas? Atau memang pada akhirnya harus join ke salah satu klub mas? Ya karena dengan masuk klub jadi tadi terarah nanti latihannya. Oh, Iya, lebih lebih terarah. serius ya. Iya, ada semacam program. Ada program latihan nanti dari klub biasanya yang diarahkan. Oke, karena kalau nggak di klub ya nggak ada program pelatihan, hanya untuk, iya tujuannya lebih Iya. rekreasi aja ya, untuk Iya. mencoba hal olahraga menembak gitu ya. Iya, kalau Nyobain. nggak masuk gabung ke klub, istilahnya cuman ini aja kayak buang-buang peluru, nanti nggak ada ini. Iya pelatihannya perkembangan, ya. ya. Iya. Jadi kalau memang untuk beberapa orang atau masyarakat-masyarakat yang memang pengen latihan, ada yang emang cuman mau nyoba doang, sekedar nyoba, atau memang akhirnya suka dan senang, itu emang sebetulnya diutamakan join ke klub dulu gitu ya Iya. pastinya. Lebih nanti ada arahan juga dari klub bila mana mungkin melanjutkan ke jenjang yang mungkin berprestasi atau mungkin ikut lomba dari dalam atau sampai ke mancanegara. Wah, Nanti ada arahan ya. mancanegara, internasional dong berarti Mas Eko. Internasional, kelasnya ada. Kalau di belakang ditembak reaksi bisa sampai ke luar negeri lombanya nanti. Nah, kita ngomongin ada tembak reaksi nih dari Iya. kata-kata Mas Eko. Nah, tapi sebelum ke tembak reaksi Mas Eko, tembak reaksi itu kan kita kan ada beberapa, kalau kita lihat di channel-channel tertentu atau di film-film kan reaksi berarti kita lari kiri kanan, nunduk atau tiduran atau apa nembak. Masyarakat umum bisa langsung nembak reaksi atau harus ada pelatihannya tersendiri dulu sih sebelum nembak reaksi? Ya harusnya kalau di bidang tembak reaksi itu ada beberapa tahap yang mesti dilalui dulu. Jadi nggak asal habis masuk lapangan tembak latihan langsung direaksi. Oke. Ya. Jadi nggak bisa misalkan gua nih belum pernah nembak, gue pengen langsung nembak reaksi, boleh nggak Mas Eko? Harusnya belum boleh. Kenapa belum boleh Mas? Karena untuk masalah safety ya ada beberapa aturan di tembak reaksi yang mesti dipahami dulu. Oh jadi nggak,
kalaupun gua sendiri Mas nih, gua belum pernah nembak, gua mau datang ke Perbakin untuk tujuannya hari ini gue mau langsung latihan langsung nyoba tembak reaksi, itu dibolehkan atau enggak tanpa ada pengalaman guanya sendiri pun? Ya, untuk kalau untuk langsung mencoba nembak secara ditembak reaksi tidak diperbolehkan. Jadi kalau Oke. Mas Hendra kan udah biasa nembak nih istilahnya, udah tahu caranya megang senjata mungkin Masa dan sih Mas beberapa Aji malu di depan kamera dan nih. dari klubnya juga kebetulan udah tergabung di klub, ada arahan dari klub. Nah, jadi baru boleh ngerasain seperti ini loh tembak reaksi, Oke. serunya gitu. Jadi emang gak sembarangan juga di dalam olahraga tembak, terutama di Indonesia kan di Perbakin ya. Ya. Itu gak bisa semena-mena tiba-tiba mau langsung tembak reaksi. Semua tuh ada tahapannya dulu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang kalau memang mau fokus di olahraga nembak, akan lebih baik join di shooting club. Shooting club itu lebih Karena aman. ada dari pendampingan Mas Eko juga, Iya. dari tim yang lain, tim. dan dari ya klub-klub tertentu, Klub, tertentu untuk membimbing kita untuk secara teknik akan lebih baik juga dan Iya, skillnya seperti juga itu. gitu. Mas Eko, gue sempat cerita sama Mas Eko waktu itu, kalau dulu tuh karena gue suka pistol atau senjata api lah, ngomongin film, ngomongin ya film lah pastinya. Iya. Ada Godfather, ada John Wick, ada apa. Cuman karena gak pernah kesampaian, akhirnya kan belinya tuh pistol yang 20 ribuan. Cuman yang pakai peluru plastik Mas. Iya, mainan. Belinya tuh masih di plastik. Zaman dulu 20 ribu Iya, tuh. dulu. Kalau sekali kokang tembak pelurunya melayangnya tuh bisa kemana manual. tahu deh tuh. Mas Eko juga sempat megang gak sih Mas untuk airsoft gun? Kalau yang gua pakai kan kokang tuh, pistol-pistolan 20 ribuan. Iya. Cuman ada dulu beberapa brand tertentu yang airsoft gun yang pakai green gas itu tuh Mas tuh. Iya, pakai tabung gas. Jadi ada blowbacknya lah, Iya. ada recoilnya ceritanya. Itu tuh ada olahraganya juga gak sih Mas Eko? Ya, dulu di Perbakin pernah ada namanya air action. Air action? Air action ya. Jadi Itu gimana? itu khusus untuk airsoft gun. Jadi di bawahnya tembak reaksi bidang tembak reaksi. Di bawahnya atau sama-sama tembak reaksi Mas? Di bawah naungan tembak reaksi dulu seperti itu. Di bawah naungan tembak Iya. reaksi, tapi dia menggunakan peluru plastik warna Pelurunya putih plastik, itu ya? itu keramik istilahnya. Keramik. Artinya keramik. Oke. Iya. Itu bisa dari segala umur. Ya, kalau untuk airsoft gun dari segala umur bisa, dan nanti kalau di pertandingan ini dipisahkan kategorinya. Kalau kategorinya udah pasti berbeda Iya, dengan udah beda-beda, kan. senjata asli ya, senjata Iya. tajam gitu-gitu ya. Oke, itu airsoft gun. Berarti dari Perbakin pun juga udah ada ya olahraga airsoft gun itu? Iya, di Perbakin ada olahraga airsoft gun. Mas Taufik Tembak pernah reaksi. mengurus di bidang airsoft gun juga gak Mas Taufik? Mas Taufik, Mas Eko. Fik lu Iya. jangan GR nih. Ini Tuker gue. tim saya itu Pak Topik itu. Jangan Ya. GR Mas Taufik ah. Gimana Ya. Mas Eko? Pernah gak Jadi- mengurus atau melihat pertandingan terjun langsung di dunia airsoft gun? Ya, kebetulan saya pernah dulu di sekretariatnya ya tembak reaksi airsoft gun di Perbakin dulu pernah ada, cuman sekarang vakum. Oh, Ya, sekarang vakum dan sekarang ada di kebanyakan di klub masing-masing. Jadi sudah nggak di Senayan lagi untuk tempat latihannya. untuk tempat latihan airsoft gunnya. Ya, airsoft gun. Oke. Itu terakhir yang di Perbakin itu Perbakin Senayan ya? Atau Di di Perbakin Perbakin? itu pernah ada ya. Oke. Pertandingannya juga ada, lapangannya juga ada. Ya, jadi tiap ada event pertandingan baik lokal ataupun nasional bisa disertakan ada lomba untuk airsoft gun. Mas Taufik pernah lomba airsoft gun juga gak Mas Taufik? Mas Eko ketukar mulu gue. Mas Taufik, nama lu nyangkut mulu di kepala gue nih. Mas Eko. Iya ya, kebetulan ini kalau saya kebetulan belum pernah kalau untuk lomba, cuman saya masuk di panitianya pernah.
Di panitia Di Airsoft Gun. panitiaan ya, acara pertandingannya pernah. Oke. Secara turnamen berarti untuk Airsoft Gun sendiri segala kalangan umur boleh ya Mas Segala Eko? umur boleh. Kalau untuk senjata api sendiri gimana? Itu untuk segala umur juga boleh atau beda regulasinya Mas Eko? Ya kalau tembak reaksi, setahu saya itu selama mungkin dari anak-anak ya selama udah berani lah dia. Udah berani dan safety-nya bagus. Biasanya dari ya tadi itu mesti gabung klub dan bila klub merekomendasikan bisa ikut pertandingan. Oke, berarti ya secara kualifikasi juga ya, Mas Eko Ya ya, dilihat dulu ya dilihat semuanya. dulu kemampuannya dulu. Safety-nya lah terutama untuk safety. Oke, Iya. berarti safety paling penting Mas Eko? Paling penting nomor 1 safety untuk masalah prestasi itu yang berikutnya biasanya kalau itu. Pokoknya intinya safety dulu pertama. Safety dan safety itu yang perlu diingat. Oke, jadi ketimbang mikirin cara kena, cara nembak keren di olahraga ini, mendingan Iya. safety dulu yang harus Iya. diingetin. Karena itu yang paling terpenting ya Yang Mas Eko. terpenting. Oke. Nah, selama dari 2004 nih Mas Eko, ada di Perbakin Senayan nih Mas Eko. Iya. Di Senayan apa sempat di Perbakin lain lagi Mas Eko? Belum pernah. Jadi selama masuk di Perbakin Senayan sampai sekarang masih bertahan di situ. Oke. Berarti udah banyak pengalaman nih dari 2004 sampai sekarang 2026 ini di Perbakin. Ada cerita-cerita unik gak sih Mas Eko? Kayak cerita unik masing-masing orang atau cerita-cerita unik yang terjadi di lapangan atau apapun itu deh yang kepikiran sama Mas Eko deh. Pokoknya cerita unik aja yang terkenang di kepala Mas Eko nih. Ya yang unik mungkin ini ya. Yang agak-agak Agak apaan? agak mistis gitu kali. Mistis. Dikira mistis Mas Eko. Iya jadi pernah nih suatu kali. Ini mistis nih, gue kaget nih tiba-tiba ke mistis nih. Oke. Gimana? Ya pernah suatu kali dampingin Gue demen banget. ini nih anggota lah, salah satu anggota. Jadi datang ke lapangan niat untuk latihan menembak. Oke. Nyobain ini senjata. Bulan sebelum mulai minta tolong dibersihkan dulu karena jarang dipakai. Jadi ada beberapa bagian yang kotor itu saya bersihkan. Terus saya nanya loh ini kok baunya aneh gitu. Baunya aneh. Aneh, semacam kayak bau anyir gitu jatanya. Anyir. Apa dia habis ditaruh di tumpukan ikan-ikan di pasar apa anyir gimana Mas Eko? Ya mau terus saya nanya lah, loh Pak izin ini kok senjatanya agak aneh nih baunya nih loh. Terus dia bapaknya tadi yang punya bilang iya ini habis saya pakai buat dinas kata. Oh anggota. Anggota ya kebetulan dia anggota. Bukan hanya anggota Perbakin tapi memang beneran anggota. Ya anggota dari TNI Polri lah ya bisa latihan di situ juga. Dibilangnya apa? Habis dipakai. Habis dipakai dinas. Katanya buat nangkep penjahat katanya. Buat nangkep penjahat. Bau anyir. Bau anyir. Bau anyir berarti bau ikan cuek apa bau darah Mas Eko? Kayak semacam bau darah gitu ya. Berdarah kering gitu ya. Bukan darah mudanya Rhoma Irama tadi kan? Iya nanti jadi lagu nih. Nanti mungkin ada segmen tertentu kita bisa nyanyi bareng juga. Ya dan itu tadi. Dan waktu dicoba juga ini apa aneh lagi. Gimana? Ini senjatanya jenis apa dan gimana? Coba cerita lagi dong Mas Eko. Gue agak kaget, agak seru tapi kemistis nih. Kayak ayo let's go kita bahas mistis nih. Iya itu senjatanya jenisnya revolver yang lama. Jadi revolver yang pendek. Yang isinya 6 butir aja. Cuma 6 butir. Okay. Jadinya revolver. Oke. Ya waktu itu diisi cuma 5 butir kebetulan. 5 butir tapi sebetulnya isinya 6. Ya dan waktu ditembakin berturut-turut itu ada suara ledakan sampai 6 kali. Sebentar Mas Eko, ini agak bingung dikit nih kawan Mas. Yang revolver itu isinya 5
total 6 butir peluru yang bisa ada di senjata jenis Ya, revolver harusnya itu. ada 6 tempat peluru di situ. Yang ngisi pelurunya siapa Mas Eko? Kebetulan isi saya sendiri, saya habis dibersihkan, pelurunya dipisah, terus saya masukin lagi, saya hitung cuman ada 5 butir. Cuman ada 5 butir? Cuman ada 5 butir, dan terus ditembakin sama anggota tadi yang latihan. Tiba-tiba ada 6 kali, saya dengar loh, saya tanya loh, Pak kok sampai 6 butir? Kata orangnya itu ya memang seperti itu senjatanya kalau habis dapat mangsa itu istilahnya. Sebentar Mas Eko. Ini kondisinya anggota ini lagi nembakinnya ke target sasaran yang ada angka atau lagi nembakin ke plat-plat gitu Mas Eko? Oh, nembaknya ke kertas target yang ada angka. Nah, berarti di kertas target itu ada 6 peluru atau 5 peluru doang Mas Eko? Yang di kertas ada 5 lubang. Jadi ada 5 peluru di situ. Cuman satu nggak tahu kemana tadi yang bunyi terakhir itu. Yakin itu? Masa ada 6 bunyi tembakan tapi di target cuma 5? Beneran Mas Eko? Iya beneran. Kemudian yang punya juga kaget sendiri juga waktu bunyi terakhir. Kagetnya? Kaget ya waktu nembak. Jadi arahnya ke depan. Loh, bengong dia loh. Kok masih ada ledakan lagi? Terus Dia nanya langsung ke Mas Eko? Iya. Terus begitu dicek, ada 5 selongsong di situ peluru. Cuman yang tetap 5 ditembakkan. selongsong aja? Cuman ada 5. Jadi pas dia kondisi itu dia lagi coba nembak, tiba-tiba dia kaget sendiri, dia ngelihat ke Mas Eko, lah kok total peluru ada 6 ledakan gitu. Iya, jadi. Terus Mas Eko nanya juga, lah kok ada 6 ledakan juga? Jadi saling bertanya gitu Mas Eko. Iya, lihat-lihatan aja sama lo. Kok masih bunyi gitu. Iya Pak, tadi isi berapa? Ya saya isi 5 yang, tapi cuma dikasih 5. Begitu dicek, ya bener ada 5 butir. Tapi tembakannya suaranya ada 6 tembakan. Suaranya 6 ledakan, ya 6 tembakan. Ini jadi ingat tiba-tiba keingetan kalau lagi didampingin sama Mas Eko diperbakin. Suara tembakan tuh kalau dari Mas Eko sendiri bilangnya bukan dar tapi dok 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 dok. Itu ada 6 tembakan dok 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 itu 6. Iya, ada 6 dok 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 dok. Sampai 6 kali. Itu karena kita di Indonesia ya Mas Eko ya. Ini Iya. kan kadang horor atau cerita-cerita mistis tertentu kan serunya tuh wah lagi maghrib atau lagi udah malam nih jangan cerita-cerita. Ini kejadiannya itu siang bolong atau menuju sore atau gimana Mas Eko? Kejadiannya sore itu kira-kira jam 3 jam 4. Itu lagi rame lapangan. Lapangan lagi rame, lagi banyak yang latihan juga. Terus gimana Mas Eko setelah dia udah bingung, Mas Eko juga udah bingung, selesai nggak latihan lagi, nggak ditembakin lagi senjata api itu? Iya, saya masih merinding juga kalau inget itu. Begitu selesai, dia langsung beres-beres, udah pulang aja deh. Lanjutin kapan-kapan lagi latihannya, langsung di. Wah, Mas Eko pulang. juga langsung pulang apa lanjut nembak lagi Mas Eko? Ya saya sempat pengunjung sempat mikir itu ternyata ada peluru satu lagi dari mana tadi bunyi. Berarti itu salah satu pengalaman mistis yang kejadian. Salah satu ya yang ada pernah saya alamin. Nah, kalau menurut Mas Eko sendiri nih ya, dari anggota yang Mas Eko tanyain, itu kan dia sebagai anggota sudah menggunakan senjata api itu untuk dalam tugasnya ya, menjalankan tugasnya ya. Berarti di senjata api itu kadang ada penghuninya lagi cuy. Ya. Ada yang menjaga, ada yang penghuni atau gimana? Ya, mungkin bawaannya ya itu. Bawaan pabrik. Pabrik mah bawaannya besi Mas. Ini bukan bawaan pabrik nih. Gimana. Menurut Mas Eko gimana nih? Ya kalau biasa kalau namanya anggota mungkin tugasnya emang membasmi penjahat ya misalnya. Ya udah kayak Batman nih. Membasmi kejahatan. Nyatanya jadi ke bawah ini. Miliknya. Ke bawah pemiliknya. Karena sempat dengar cerita atau apa beberapa ini karena ngomongin mistis sih Mas Eko lagi ngomong tapi nggak apa-apa nih gue pengen lanjutin lagi karena gue juga ada cerita-cerita lagi nih tapi gue pengen ngulik lagi nih. Iya. Gue sempat dengar beberapa cerita lah mungkin dari kisah-kisah mistis di
film atau di sosial media tertentu, mungkin film-film senjata-senjata api era perang zaman dulu gitu Mas Eko, yang emang udah dipakai perang atau apa, kadang emang pas ada yang megang, kok pas dipegang panas, atau yang pemiliknya yang akhir megang ini orangnya jadi panasan, atau kalau yang sabaran sih nggak ada ya, karena kan pistol kadang-kadang pas pakai perang nggak ada yang sabar ya, harusnya kan buat perang ya, jadi banyak ada yang jadi lebih emosian atau apa. Kalau Mas Eko sendiri percaya nggak kayak gitu-gitu? Ya, kebetulan saya ini ya, percaya hal-hal yang goib-goib gitu ya. Gue juga percaya Mas. Nah, tapi kalau Mas Eko bilang percaya, Mas Eko pernah ngeliat emangnya? Apa Mas Eko punya indra keenam? Kalau indra ketujuh gue belum tahu, indra keenam. Ya, dan saya tertarik di hal-hal yang seperti itu kebetulan. Gue demen banget, juga tertarik Mas. Ayo Mas, ayo. Terus kebetulan ada sedikit lah ini. Banyak juga gak apa-apa. Untuk pengalaman yang hal-hal seperti itu. Deng. Ayo Mas, apa nih ceritanya? Waktu itu kebetulan saya hobinya selain ini ya, sekarang hobi menembak juga ya. Dulu saya hobinya naik gunung. Udah berkali-kali apa baru satu gunung doang Mas? Beberapa di Jawa Tengah sudah pernah. Apa aja Mas Eko? Ya dari Ungaran, Gunung Lawu. Lawu horor tuh. Ya Merbabu pernah, di Muria. Ntar dulu, Merbabu, Muria, maksudnya ini Muria nama Gunung Muria. Oh enggak, itu di ya di daerah Kudus. Oke. Nah di situ yang ada hal unik yang pernah alami. Yang di Gunung Muria. Gunung Muria. Kalau yang lain nggak ada? Yang lain dingin doang. Ya, masih kurang ini yang paling mengenang itu di Muria. Nggak mungkin nggak ceritain lagi Mas Eko. Gimana? Gue ada cerita juga di gunung tapi ya Mas Eko dulu deh yang cerita deh. Iya. Gunung Muria nih. Gunung Muria ya di Kudus. Itu sebenarnya nggak terlalu tinggi gunungnya. Berapa MDPL tuh kalau Mas Eko masih ingat? Itu sekitar 3.000-an kalau nggak salah. Oke. Ya, jadi nggak terlalu tinggi juga. Ya, 2.000, 3.000. Oh nggak setinggi Rinjani lah ya? Iya masih jauh. Oke. Itu tahun kapan? Itu sekitar tahun 2002. Oh sebelum Mas Eko sebelum ke Jakarta ya? Ya sama teman-teman. Rame-rame nih? Ya itu kebetulan pas malam suro ceritanya, penasaran. Nah, guys, soal ini kita lagi ngomongin mistis lagi dulu nih ya. Lanjutin dulu nih. Mistis ini. Gimana? Malam satu suro malam satu suro ya, kami kan berlima lah ceritanya sama teman-teman saya tuh naik ke Gunung Muria. Oke. Nah, begitu naik belum sampai di atas sih, baru di tengah perjalanan tiba-tiba ada ini tanah longsor. Nutupin jalan ya. Oh nutupin trek. Nutupin trek ya. Terus kami putuskan demi keamanan kita balik lagi. Kita cari jalan lain karena nggak balik pulang kan, cari jalan lain kan ya. Mundur cari jalan lain. Emang dasar anak bandel, nggak mau langsung pulang, mau nyari jalan dulu. Terus akhirnya kita buka tenda, istirahat dulu karena nggak nemu jalan lain. Berkemah lah dulu, di satu malam ini ceritanya. Malam itu ya. Nah, terus besoknya penasaran, masa iya gunung ada jalan, nggak ada jalan lain gara-gara tanah longsor gitu kan. Nah, berarti berdebat lah ini di dalam kemah ini malam-malam. Iya, terus besoknya pas udah pagi kita cek lagi nyari jalan ya, nggak taunya tanah yang longsor tadi hilang. Maksud hilang? jadi seolah-olah nggak ada kejadian tanah longsor, itu jalannya kelihatan lagi. Itu hujan apa enggak sampai tiba-tiba? Enggak hujan, kejadian malamnya kami pakai senter tuh kelihatan. Oh, nggak ada. Jadi longsor itu sampai ke jurang. Oh, jadi kejadian yang hari pertama Mas Eko lihat itu pas yang akhirnya nggak dilanjutin perjalanan karena longsor itu malam-malam pakai senter. Malam-malam, ya. Kebesokannya pas sudah terang siang bolong nggak ada longsor. Nggak ada longsor, dicek jalannya bersih, nggak ada tanah, nggak ada apa. Semuanya ngelihat tuh teman-teman Mas Eko. Berlima lihat semua.
Oke. Karena ya mungkin kalau diterusin berbahaya karena mesti ngelewatin jurang. Iya biasanya karena kan gunung-gunung kan suka Iya. ada caranya tertentu lah ya. Iya seperti itu. Kalau Mas Hendra gimana nih pengalaman yang ini nih? Kalau gua ya sempat naik gunung, cuman pas lagi naik gunung nggak begitu banyak kejadian horor lah. Oh. Cuman waktu itu sempat ada pendidikan bareng sama Kopassus. Oh. Itu masih Iya. SMP juga, masih bocil juga Iya. saya kok. Biasalah ada kayak jerit malam gitu kan Mas. Ini lagi di pelatihan Kopassus di Situ Lembang dulu. Oh, Jawa Ini Barat. gila gue cerita gak apa-apa ya guys ya. Gue lagi pengen sharing ke Mas Eko nih. Lagi di Situ Lembang, jerit malam. Biasalah jerit malam kan kadang suka ditakutin atau Iya. apa gitu kan. Nah ini gue waktu itu lagi berdua sama teman gue. Cuman boleh berdua doang nih Mas. Kalau sendiri gue pingsan, berdua kedikitan, Iya. gak boleh rame-rame, jadi cuma berdua doang. Gue sama temen gue, almarhum Rusdi, jadi terserah Mas Eko mau percaya sama gue atau enggak, karena saksi Iya. mata cuma gue doang Mas, temen gue udah gak bisa jadi saksi mata lagi Mas. Iya. Waktu itu gue dikasih tahu sama salah satu dari Kopassus di situ, untuk setiap kita dalam perjalanan masuk ke dalam hutan tuh ada kode-kode tertentu gitu loh. Nah setiap gua jalan, kalau misalkan itu perjalanan lumayan panjang Mas Eko, mungkin 2 jaman ada kali atau mungkin lebih. Gua nggak berani bilang lebih lagi, takutnya terlalu gimana. Malam juga ini caranya. Malam. Tapi nggak tahu itu malamnya Jumat Kliwon, Satu Suro itu nggak tahu. Yang jelas malam aja. Iya. Nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh bawa senter. Masih kecil juga nggak boleh bawa senjata api, ya pasti dong. Jadi cuma dikasih kode Situ Lembang. Jadi kalau misalkan gue ketemu di hutan nih Mas, gue lagi berdua sama temen gue ketemu di hutan, ada orang, gue harus bilang situ. Misalkan gue ketemu Mas Eko nih, gue bilang situ. Nah Mas Eko harus bilang Lembang. Jadi Situ Lembang. Jadi Mas Eko itu pasukan gue Mas. Gue boleh kasih kode tertentu yang udah disampaikan ke Mas Eko. Cuman kalau Mas Eko nggak bilang Lembang, gue cuma nanya situ. Mas Eko nggak bilang Lembang, dia musuh artinya. Jadi gue nggak boleh menyampaikan kode tertentu ke musuh. Jadi gue disuruh jalan aja. Ya udah dong, gue jalan berdua. Gue jalan berdua di tengah hutan. Tiba-tiba ada satu turning point tertentu yang gue ketemu salah satu pasukan di situ. Itu juga gelap banget Mas, nggak ada lampu. Jadi kalau mereka bilang, tentara-tentara mereka di situ bilang, kalau kamu nggak bisa lihat apa-apa di depan, kamu lihat dulu ke bulan berapa detik. Karena bulan itu terang, habis itu kamu lihat ke bawah. Dan emang ternyata lumayan berpengaruh Mas Eko. Mas Eko, karena pas di gunung itu gelap total, cahaya utama itu dari bulan, dan itu lumayan membantu sih Mas Eko. Penerangannya. Karena Mas Eko pernah naik gunung, tahu kan Mas, malam kalau bulan tuh lumayan terang juga. Iya, lebih terang. Nah gue di situ pas awal ketemu di pos pertama lah, gue lupa ada berapa pos. Gue bilang situ, dijawab sama dia Lembang. Ya udah gue kasih kode semuanya, udah aman. Gue jalan lagi berdua sama teman gue di belakang, gue di depan. Gue bilang sama teman gue, lu di depan dong. Dia nggak berani, gue juga nggak berani. Tapi daripada kita berantem kelamaan di situ, mendingan jalan aja kan. Nah tiba-tiba di tengah jalan, gue ngeliat, jadi gue harus megang tali tuh Mas di situ. Talinya tuh sepinggang, dan dia tentara itu bilang, gue apapun yang terjadi di hutan itu, gue nggak boleh lepas dari tali itu. Kalau gue lepas dari tali itu, gue nyasar di hutan itu. Ya iyalah Mas, itu hutan berapa gede dan gelap banget. Jadi gue nggak boleh lepas dari tali itu. Sepinggang gue nih Mas, gini nih. Gue di jalan, terus gue lihat dari cahaya bulan, terangnya cahaya bulan dari sebelah kanan gue sekitar jarak 25 meter lah. Gue ngelihat ada orang lari. Cuman cara orang larinya ini seperti tentara rapih yang lari nih Mas. Lari gitu. Gue bengong, gue diem dulu sama teman gue kan. Sambil megang tali, gue bengong dulu ngeliatin. Gue ngeliat dari kanan lari, terus ke kiri, abis itu hilang. Terus ya udah, gue liat. Gue bilang ke teman gue, lu lihat kan? Lihat gue. Ya udah, jalan lagi. Ada kepalanya? Ada. Oh, ada kepalanya. Yang jelas, cuman ini kayak saking gelapnya ya, kita hanya ngelihat kayak bayangannya aja gitu loh. Jadi ya udah jelas itu dia orang lari. Tapi abis itu gue diem Mas. Abis gue jalan bentar, gue diem. Terus gue bilang sama teman gue, bentar. Nama teman gue almarhum Rusdi. Terus, lu tadi kan dia lari dari kanan ke kiri ya. Kok gak nabrak tali? Harusnya dia nabrak tali dong. Karena tali gue lagi lurus ke pohon ujung situ Mas. Udahlah, gue mikir, udah lanjut jalan. Gak mungkin kita mundur, gak mungkin kita berhenti di sini. Kita harus jalan. Kita jalan. Ada, gue melihat juga satu sosok besar, tapi itu
Ya nanti aja lah gue ceritanya kapan-kapan. Yang menarik buat gue mas, ada satu ini menuju akhir perjalanan gue. Jadi tali ini diiketin ke setiap pohon dan tali ini akhirnya mengarah ke satu pohon dan akhirnya bentuknya kayak segitiga gitu, kayak ada disudutin gitu mas. Nah di pohon itu yang diiketin tali itu, gue lihat dari jauh ada cewek pakai baju putih, pakai kerudung putih. Malam-malam itu. Malam-malam kalau siang bolong mas, gue masih nyantai. Ini malam-malam mas. Gue nggak bohong nih, sungguh. Pakai baju putih, pakai kerudung putih, jongkok di sebelah pohonnya persis. Otomatis di sebelah pohon ya berarti sebelah tali gue dong. Iya. Tapi ngebelakangin gue, jadi dia menghadap ke hutan. Dari jauh gue udah bilang, situ. Seharusnya kalau dia pasukan dia jawabnya Lembang dong, diem doang. Situ. Gue tetap jalan, akhirnya gue jalan. Soalnya mau nggak mau gue nggak boleh lepas dari tali, jadi gue harus ngelewatin dia. Dimana kayak dia mau nyoel gue juga bisa, karena sedekat itu. Kayak segini lah posisi ini pohon di sini, tali tali bakal di sini. Udah deket gitu, gue udah ngeliat kayak dari jarak gue ke Mas Eko, gue bilang situ. Terus temen gue bilang, nar lewat aja. Gue bilang situ, jongkok kayak begini mas, pakai kerudung putih. Tiba-tiba dia ngomong dan nadanya, seumur hidup sih gue bakal ingat sih. Dia nanya gini, ayo tebak, nama saya siapa? Dia bilang. Waduh. Terus gue bilang, terus gue mikir, alah ibu, udahlah bu, gak usah bohong-bohong lah bu. Ada waktu itu salah satu perempuan yang memang sudah senior yang ikut dalam pendampingan pada saat itu namanya Ibu Lala. Jadi gue kira itu namanya Ibu Lala. Udahlah Bu Lala, gak usah bohong lah bu, Ibu Lala kan bu. Dia diem doang udah. Terus temen gue, jalan. Akhirnya gue jalan. Ya akhirnya selesai lah dalam perjalanan itu. Akhirnya kita selesai. Gak ada yang pakai baju putih, gak ada yang pakai kerudung putih. Ya udahlah, pendidikan sudah selesai berapa? 3 hari kalau gak salah. 3 atau 2 hari gue lupa mas. Pulanglah naik bus. Naik bus AC ya, untungnya bukan tronton ya. Kalau tronton pantat gue tepos juga mas. Nah kebetulan waktu itu almarhum kakek gue ikut. Kakek gue mungkin dulu juga pernah pendidikan lah. Jadi dia penasaran pengen ngeliat cucunya lagi sok-sok pendidikan militer gitulah. Terus gue cerita, wah gue ngeliat beberapa hal mistis lagi. Gue ngelihat ada orang lewat tapi kayak tembus tali. Gue ngelihat orang gede tapi bentukannya bukan kayak orang. Serem juga. Terus gue bilang, karena di belakang gue kan teman gue juga yang bareng sama gue kan. Terus gue bilang, gue ketemu cewek. Gue nggak bilangnya gue sih ke kakek gue bilang, aku ketemu cewek pakai baju putih. Terus dia langsung ngekat, pakai kerudung putih juga nggak? Lah, iya. Kok papa tahu? Iya itu udah dari zaman papa, itu namanya Linda. Karena dulu mungkin gue gak bisa sebutin kronologisnya di sini sekarang, tapi memang itu udah ada dari dulu gitu. Yang bikin gue kaget kayak, lah gue baru bilang pakai baju putih kok dia udah bisa tahu itu pakai kerudung putih juga gitu loh. Jadi kayak itu serunya sih hal mistis sih mas Eko tuh. Itu kocaknya di situ tuh. Udahlah mas, gue kalau kita ngomongin mistis, ini kita kelar nih kita bakal ngomongin mistis lagi. Next time gue ketemu sama Mas Eko di lapangan, daripada kita ngomongin jenis senjata, cara nembak, kita ngomongin mistis aja di lapangan mas. Siap, boleh. Mas Eko, sebelum closing nih Mas Eko ada pesan-pesan gak buat teman-teman untuk yang pengen coba olahraga menembak, belum pernah, nggak tahu caranya untuk bisa memulai latihan menembak. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ya, terutama bagi yang pengen merasakan sensasi olahraga menembak di lapangan tembak Senen, silakan datang langsung ke lapangan tembak Senayan. Nanti ada yang mengarahkan untuk mencoba olahraga menembak di situ. Oke, jadi untuk yang belum pernah nyoba nembak, teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Olahraga menembak itu seru dan banyak juga manfaatnya ya Mas Eko ya. Jadi segala informasinya gue udah nanyain sama Mas Eko, bisa langsung datang, terutama di weekend untuk bisa langsung datang daftar, cobain, siapa tahu ketagihan, siapa tahu berbakat, nggak ada yang tahu. Jadi Mas Eko, thank you banget udah mau sempetin waktu. Sama-sama. Sesibuk itu datang ke sini. Thank you Mas ya. Sampai ketemu lagi kita di lapangan.